Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Masih dalam rangka merayakan Minggu Kristus Raja. Karena itu biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh boleh terus merajakan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu biarlah hidup kita sungguh boleh dituntun melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi penuntun kehidupan kami, khususnya kami rindu hidup kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Kami saat ini rindu membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-11 hingga 27, perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat, Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengumpulkan suatu perumpamaan yang tegas sekali, yang dengan sangat kuat hendak menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai Raja akan dibinasakan. Di dalam ayat yang ke-27 tertulis, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bangsawan yang ditampilkan di dalam perumpamaan ini tentu saja menunjuk kepada Tuhan Yesus, sedangkan hamba-hambanya yang diberi talenta menunjuk kepada kita, orang-orang percaya. Dan siapa seteru-seteru bangsawan tersebut? Yaitu adalah orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai rajanya. Dari perumpamaan ini terdapat beberapa fakta di dalam kehidupan kita, bahwa memang tidak semua orang yang dipercayai Tuhan mengemban kepercayaan itu dengan baik. Ada orang-orang yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menolak Tuhan untuk menjadi rajanya. Yang terang-terangan adalah mereka yang memusuhi Tuhan Yesus. Mereka adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan yang tidak terang-terangan adalah mereka yang berstatus hambanya atau mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak mau taat kepada Tuhan, bahkan tidak bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Bagaimana dengan kita, keluarga damai? Termasuk di dalam kelompok yang manakah kita?
Ini haruslah menjadi sebuah hal yang kita selidiki, kita refleksikan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan dengan jujur kita pun menyadari apakah tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya sudah kita penuhi dengan taat dan setia. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, "Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji." Keluarga damai, kesalahan hamba yang tidak mengembangkan apa yang dipercayakan padanya adalah ia tidak menyadari adanya tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan tuntas, dan dia salah persepsi terhadap tuannya. Dia menganggap tuannya jahat, keras, mengambil apa yang tidak pernah ia taruh dan menuai apa yang tidak pernah ia tabur. Ini adalah gambaran sikap orang Kristen yang tidak menyadari bahwa Allah telah memberi anugerah, dan anugerah itu adalah hal yang juga dipertanggungjawabkan, di mana orang percaya seharusnya dituntut untuk mengembangkan kepribadiannya, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, segambar dengan Allah, dan menularkan cara hidup yang demikian kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan akan mempertanyakan ketaatannya kepada orang-orang yang percaya selama ia hidup, sampai sejauh mana pribadinya bisa berkembang. Apakah dia berkembang menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Sejauh mana anak-anak Tuhan juga hidup di dalam ketertundukan terhadap kehendak Tuhan. Yesus yang menjadi raja atas hidupnya adalah ketika seseorang mau berjuang atau justru tidak berjuang sama sekali untuk mengembangkan karakternya hingga memiliki karakter Kristus, hingga akhirnya dia dapat menjadi orang yang dapat dipakai menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa. Seseorang yang tidak mau berjuang melahirkan karakter Kristus di dalam hidupnya tidak dapat menjadi saksi yang benar untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai rajanya. Orang seperti ini tentu masih menyimpan dan menghidupi hidupnya di dalam kedagingannya sendiri, dan dia merasa terbebani ataupun terancam kenyamanan hidupnya ketika harus mengemban tugas dan pelayanannya kepada Tuhan. Keluarga damai, mari penuhi panggilan dari Tuhan Yesus yang menghendaki kita memperlakukannya sebagai Raja setiap hari dalam kehidupan ini. Tunduk kepada otoritasnya, mengembangkan sikap kepribadian yang memiliki ketaatan penuh terhadap seluruh rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Mari kita hidup untuk selalu merajakan Dia. Amin. Tuhan, terima kasih jikalau hari ini kami boleh merenungkan dan mengingat kembali siapa Raja yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, bahwa bukanlah diri kami sendiri. Karena itu kami pun seharusnya hidup seturut dengan kehendak Raja kami, yaitu Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami masih sering egois, kami mementingkan kepentingan diri kami sendiri saja, dan kami tidak mau mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, anugerahkan pada kami. Biarlah hidup kami sehari-hari boleh kembali terus dipimpin oleh Tuhan. Untuk setiap perbuatan, setiap tingkah laku kami boleh mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan biarlah itu yang kami pilih dan kami lakukan. Inilah menjadi seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.